Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk materi tourism psychology kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang duality in vacation decision, yaitu bagaimana keputusan wisatawan sebelum melakukan perjalanan wisata maupun pada saat perjalanan wisata. Pola keputusan wisatawan sangat beragam dan tidak semua keputusan tujuan destinasi maupun kegiatan dilakukan sebelum melakukan perjalanan wisata. Sering pula terjadi keputusan dibuat saat wisatawan dalam perjalanan. Memahami pola keputusan wisatawan sangat diperlukan agar dapat memberikan pelayanan yang tepat bagi wisatawan. Hal ini dikarenakan wisatawan tidak selalu memiliki informasi yang cukup memadai saat melakukan perjalanan wisata. Baik, dari slide ini kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa elemen vacation atau kegiatan-kegiatan dalam acara liburan itu secara disengaja ditetapkan atau diputuskan sebelum perjalanan wisata. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan dalam liburan atau berwisata itu justru ditetapkan atau diputuskan pada saat berwisata. Nah, kita lihat dari slide berikutnya. Di sini disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh wisatawan pada saat sebelum berwisata itu dapat dijelaskan sebagai deliberate atau disengaja, mempunyai tujuan, purposeful, dan reason, mempunyai alasan yang jelas. Kemudian ada keputusan-keputusan yang dibuat pada saat berwisata, dalam perjalanan wisata, yaitu keputusan yang bersifat light-hearted atau disebut dengan ringan hati, tanpa beban, bebas, free spirited, dan hedonistic, yang penting senang-senang. Nah, dalam slide berikutnya, di sini menurut Woodside dan Lisonsky tahun 89, beberapa tahapan di dalam pembuatan keputusan mengenai destinasi yang akan dituju, yaitu yang pertama adalah awareness, pengetahuan, kesadaran, pengetahuan atau dengan banyaknya informasi yang masuk sehingga dia bisa membuat satu keputusan. Yang kedua, keputusan itu dibuat atas dasar juga perasaan yang berhubungan dengan pengetahuan tersebut. Artinya bagaimana dia merasakan afeksinya terhadap destinasi yang akan dituju. Yang ketiga itu adalah preferensi, pembandingan, preferences, ya. Pembandingan di antara tujuan-tujuan wisata atau destinasi itu sebagai suatu tahapan yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah intention, niat. Setelah membandingkan mana yang lebih baik, maka timbul satu niat. Maka kemudian timbullah suatu keputusan, yaitu pemilihan tempat tujuan atau destinasi wisata. Nah, kelima tahapan ini itu dipengaruhi oleh aktivitas marketing, ya, iklan, brosur, dan segala macam, melewati baik itu media cetak maupun media elektronik, ya. Kemudian juga faktor-faktor pribadi dan lingkungan sosial. Artinya
banyak informasi yang diterima dari lingkungan sosialnya. Nah, sebagai contoh, awareness itu bisa didapatkan dari membaca koran, kemudian baca buku, kemudian telepon, ya, menghubungi relasi atau teman-teman, saudara, ya, melihat brosur. Kemudian ada juga yang langsung berhubungan atau berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, ya, informasi didapat dari situ. Nah, bagaimana perasaan seseorang atau wisatawan setelah menerima informasi itu diolah, ya, apakah dia menyukai atau tidak, apakah dia tertarik atau tidak. Nah, ini merupakan tahapan yang kedua, yaitu afektif. Tahapan yang ketiga adalah preferences, di mana di sini timbul pertimbangan-pertimbangan mana yang lebih baik, membandingkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, informasi sangat dibutuhkan, sangat penting untuk membuat suatu keputusan. Nah, setelah informasi diterima dan dibandingkan, maka timbul suatu intensi, yaitu suatu niat untuk melakukan perjalanan wisata. Beberapa pemilihan tempat-tempat wisata itu seperti ke pantai, kemudian ke gunung, kemudian melihat suatu pertunjukan, ya. Kemudian juga ada misalkan ada olahraga, arung jeram, snorkeling, diving, ya, atau bahkan belanja. Ya, belanja ini merupakan suatu kegiatan berwisata juga, suatu pilihan di mana orang juga mempersiapkan atau mempunyai suatu rencana di dalam perjalanan wisatanya. Proses pengambilan keputusan wisatawan sebelum berwisata dapat dikatakan bahwa semua wisatawan memilih tujuan utama dan sarana transportasi ke tujuan sebelum keberangkatan. Kemudian, beberapa wisatawan sengaja melakukan penelitian dan punya tujuan tentang destinasi mereka serta rincian kegiatan berwisata. Ya. Beberapa wisatawan memilih beberapa elemen liburan, destinasi untuk berwisata yang sifatnya sekunder, yaitu yang sebagai pilihan kedua dan akomodasi serta pilihan transportasi lainnya untuk perjalanan, atraksi dan kegiatan. Pilihan bersantap dan berbelanja ini adalah kegiatan sekunder, ya. Nah, kalau kita lihat di sini mengenai proses pengambilan keputusan yang terjadi saat perjalanan wisata, dapat dikatakan bahwa hanya sebagian dari semua elemen liburan, ya, kegiatan-kegiatan liburan wisatawan akan dipilih saat perjalanan wisata. Artinya hal ini tidak utama. Jadi ada keputusan-keputusan yang dibuat sebelum berwisata dan pada saat dalam perjalanan berwisata. Nah, keputusan berwisata, keputusan sebelum berwisata, pengambilan keputusannya digambarkan sebagai keputusan yang disengaja, mempunyai tujuan, maksud, dan alasan yang jelas. Ya, jadi sifatnya pasti, disengaja, mempunyai tujuan, mempunyai maksud dan alasan kenapa berwisata atau kenapa perjalanan itu dilakukan. Kemudian keputusan saat dalam perjalanan. Hal ini digambarkan sebagai keputusan yang dengan ringan hati, tidak ada beban, bebas dan hedonistik. Yang penting bersenang-senang. Artinya ini adalah sekunder. Ya, misalkan setelah menjalani keputusan yang pertama yang sifatnya primer, tujuan berwisatanya, destinasinya dan transportasinya,
Maka setelah tercapai atau mencapai tempat tujuan atau destinasi, baru diputuskan akan menginap di mana atau akan mempunyai kegiatan apa, itu setelah sampai pada destinasi wisatanya. Demikian. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat apabila kita ketahui, apabila kita pahami, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan. Artinya kita memberikan informasi pada saat dia datang, belum tentu dia mempunyai informasi yang cukup. Oleh karenanya kita bisa memberikan masukan-masukan kepada wisatawan pada saat mereka telah sampai di tujuan atau di destinasi yang dituju. Demikian, semoga bisa dipahami, dan selanjutnya nanti akan ada kuis yang Anda bisa nanti dijawab di Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar.